Anjani, kami hanya ingin melihat sebentar saja. Ayolah Kakang Bo, kami cuma ingin melihat saja. Tidak, tidak Guarsi, tidak seorang pun kuizinkan. Ini milik pribadi. Sebagai seorang kesatria, kalian mestinya harus bisa menghormati hak milik seseorang. Kami hanya ingin melihat. Masa seorang kakak begitu tega kepada adiknya sendiri? Benda itu tetap milikmu. Aku bilang tidak, Guarsa. Waduh, kok malah jadi berkelahi begini? Menyesal aku mengatakannya kepada Guarsa dan Guarsi. Yunda Anjani. Hei! Hentikan! Kelakuan kalian sama seperti kera. Cakar-cakaran sesama saudara. Kalau dengan saudara kandung sendiri kalian sudah mau berkelahi, bagaimana dengan orang lain? Apa pantas putra seorang resi mempunyai sifat seperti ini? Itu kelakuan denawa, sifat kaum diyu. Kami hanya ingin melihat benda yang dimiliki Yunda Anjani, Romo. Dan kami merasa ini menyangkut keadilan Romo Begawan. Romo sudah tidak adil dalam memperlakukan kami. Guarsa, berani kamu bicara seperti itu kepada Romo? Diam-diam Romo telah memberikan pusaka kepada Yunda Anjani. Pusaka? Anjani, pusaka apa yang dimaksudkan adikmu? Tidak ada, Romo. Dinda Guarsa dan Guarsi saja yang berdusta. Hamba punya saksi, Romo. Paman Cembawan yang menceritakannya kepada kami. Cembawan. Hamba, Gusti. Benar, Cembawan. Kamu melihat Anjani memiliki pusaka? Benar, Gusti Begawan. Beberapa kali tanpa sengaja, hamba melihat Dewi Anjani menimang benda yang berkilauan memancarkan cahaya keemasan. Pertama kali hamba melihat di halaman belakang, Dewi Anjani menimang pusaka itu di Balai Bengong. Yang kedua, hamba melihat Dewi Anjani menikmatinya di tepi sendang bunga. Dari ketiganya sangat mungkin pasti ada yang melakukan dusta. Tetapi Romo tidak ingin menurunkan kutuk palsu kepada yang melakukan dusta kalau dia mau mengakui dustanya.
Dari keempat orang ini, kamu yang paling gelisah, Anjani. Romo yakin, kamulah yang melakukan dusta. Kamu tahu kenapa kamu gelisah? Karena sebenarnya hati nuranimu tidak bisa menerima kedustaan. Dia akan merasa gerah dan sakit. Dan rasa itu menekan dadamu. Sehingga timbullah gelisah dan resah. Ampuni hamba, Romo. Hamba memang memiliki pusaka itu. Kamu bangga padamu, Anjani. Kamu telah mampu mengalahkan angkara murka di dalam hatimu. Sekarang berikan cupu manik itu. Ini yang namanya cupu manik Astagina. Cupu manik ini milik para dewa. Seluruh Mayapada dan isinya ada di dalamnya. Melihat lambangnya, kemungkinan cupu ini milik Betara Surya. Anjani, dari mana kamu mendapatkannya? Ampun, Romo. Ibunda Dewi yang memberikan kepada hamba sebagai hadiah. Anjani, panggil ibumu kemari. Baik, Romo. Nilai seseorang adalah dari budinya. Dan keutamaan budi adalah kejujurannya. Saya minta jawabanmu, Indradi. Hamba tentu akan menjawab dengan jujur. Kalau itu bisa menambah kebaikan kita bersama. Dari mana Dinda dapatkan cupu manik Astagina ini? Kita akan berpisah selamanya, Kanda Betara Surya. Sampai tugasmu selesai sebagai manusia. Dan Dinda akan kembali ke Kayangan sebagai Hapsara. Aku akan selalu merindukanmu, Kakak. Juga keindahan alam Kayangan. Terimalah cupu manik Astagina ini. Kalau Dinda sedang murung dan bersedih, bukalah tutup cupu manik Astagina ini. Maka seluruh keindahan yang ada di alam Mayapada ini akan muncul di dalamnya. Memiliki cupu manik Astagina ini berarti menguasai dunia
Tapi ingat Dinda, jangan katakan kepada siapapun bahwa cupu ini adalah pemberianku. Indradi, jawab pertanyaanku tadi. Nanda. Baik. Sedikit menggugah ingatanmu. Cupu Manik ini memiliki lambang Dewa Surya. Apakah kamu masih menjalin hubungan asmara dengan kekasihmu semasa di alam kayangan? Baik, sebagai seorang suami aku telah menjalankan dharma kesetiaan dan kesabaran. Aku telah bertanya dengan santun, tapi mulutmu terkunci rapat. Kau diam seperti tonggak batu. Sampai hati Romo menjatuhkan kutuk palsu kepada istri Romo sendiri. Begitu besarkah dosa yang ibunda lakukan sampai membakar angkara murka Romo Begawan? Romo Begawan, ampunilah Kanjeng Ibu Romo. Kembalikan beliau seperti sedia kala. Iya Romo. Hamba bersedia menggantikan menerima kutukan Romo. Hamba bersedia menjadi tugu atau menjadi batu sungai sekalipun Romo. Kutukan yang keluar dari mulut seorang resi adalah keniscayaan. Sebab sama seperti raja, sabdo resi tan keno wolawali. Wujud ibu kalian akan kembali seperti sedia kala. Ketika pertarungan besar antara kebenaran melawan angkara murka terjadi, seorang wanara sakti berkulit putih akan menggunakannya sebagai senjata untuk menghancurkan kepala salah seorang pengikut raja angkara murka itu. Ketika itulah wujud asli ibu kalian akan kembali. Tugu itu akan jatuh di negeri Alengka, di seberang lautan. Sekarang, kita harus membereskan benda yang telah membawa petaka ini. Mungkin yang akan Romo lakukan bukan keadilan yang sempurna. Tapi yang jelas, bukan sebuah ketidakadilan. Romo akan melemparkan cupu Manik ini sejauh. Siapa yang bisa menemukan cupu ini
Dialah yang berhak untuk memilikinya. Berikan cumpu manik itu padaku. Pasti kamu telah mengambilnya dari telaga itu. Kau yang telah mencurinya. Berikan padaku. Aku yang lebih berhak daripada kau. Kurang ajar. Ya. Gotama. Omong kosong. Adikku Kuarsa adalah seorang kesatria tampan. Tidak seperti kau, berwajah monyet. Kamu sendiri siapa? Kamu mengaku sebagai kakang Guarsi. Kakangku Guarsi adalah kesatria perkasa yang berwajah tampan seperti Betara Indra. Sementara kamu seperti kera busuk. Benar Kuarsa. Tubuh kita berbulu. Kita pasti telah terkena kutuk dari air telaga itu, Kuarsa. Ya. Kita harus segera menemui Romo Begawan untuk melepaskan kutukan dari malapetaka yang memalukan ini. Ya, cepat kita kembali ke telaga. Kasihan kalau Yunda Anjani juga ikut mandi. Iya, ayo. Ya.
Jangan-jangan itu Yunda Anjani. Yunda Anjani! Cepat menjauh dari telaga itu! Yunda Anjani! Yunda Anjani! Yunda Anjani! Celaka, Yunda Anjani juga sudah berubah. Mungkin dia membasuh muka di telaga itu. Iya, mungkin dia ketakutan melihat wajah kita. Ya. Yunda Anjani! Berhenti! Jangan takut! Kami adikmu Guarsi dan Guarsa! Suaranya memang seperti kedua adikku. Tapi aku yakin mereka itu pasti siluman. Jangan bunuh aku, siluman. Aku tidak pernah mengganggu kalian. Yunda Anjani, saya Guarsa, adikmu, dan ini Kakang Guarsi. Tidak. Kalian pasti siluman. Kedua adikku adalah kesatria yang berwajah tampan. Ya, rupanya kita pun terkena kutuk, Yunda Dewi. Tadi Yunda Dewi membasuh muka dengan air telaga. Benar. Kami berdua mencebur ke dalamnya, karena kami menyangka Cupu Manik itu tercebur ke dalam telaga, Yunda Dewi. Dan ternyata wajah dan seluruh tubuh kami berubah seperti ini, Yunda. Kita harus cepat menghadap kepada Romo Begawan. Iya. Kenapa begini berat cobaan yang harus kita tanggung, adikku? Begitu besarkah dosa yang kita lakukan? Mungkin ini hanya ujian dari Dewata untuk kita, Yunda Dewi. Atau barangkali karena sifat kita yang selalu cakar-cakaran. Hati yang dipenuhi rasa iri dan dengki lebih pantas untuk tinggal dalam jasad wadak seperti ini. Jasad wadak Wanara. Mungkin sekarang kita sudah tidak layak lagi untuk menyandang sebutan seseorang. Mungkin kita akan lebih pantas disebut sebagai seekor. Kalau Romo Begawan tidak bisa mengembalikan tubuh kita seperti semula, lebih baik aku bunuh diri. Aku tidak tahan menanggung malu dengan wajah seperti ini. Yunda Anjani, jangan ngaur. Ayo, kita kembali ke Gunung Sekendra. Ayo, ya. Kalian benar-benar sedang diuji oleh para dewa. Memang sangat berat cobaan ini. Tapi percayalah, setiap cobaan itu akan selalu berujung kemuliaan. Di samping supaya kalian merenungi diri sendiri, kesalahan apa yang kalian perbuat, sehingga Dewata murka dan menjatuhkan malapetaka. Romo, mintalah bantuan kepada Dewa Agung, Romo Resi. Kembalikanlah kami ke bentuk seperti sedia kala. Atau kutuklah hamba sebagai batu untuk mendampingi ibunda, Romo. Hentikan tangismu, Anjani. Papasten atau suratan dewa, jangan kau sesali. Terimalah dengan dada lapang. Karena sebuah papasten pasti memiliki kaitan dengan papasten lain yang sudah disulatkan di kayangan.
Lalu apa yang sebaiknya kami lakukan, Romo? Bertapalah kalian di hutan Sunya Pringga. Guarsi, lakukan tapang along. Dan Guarsa dengan tapang ngidang. Anjani, bertapa duduk di tepi telaga Sumala yang telah memberimu malapetaka. Dan mulai sekarang, Guarsiku beri nama Subali. Guarsa menjadi Sugriwa. Dan kau Anjani, tetap dengan nama aslimu. Hamba akan lakukan saran Romo. Hamba juga, Romo. Dewata akan memberi kalian jalan keluar. Dan jangan berhenti bertapa sebelum Dewata menghentikan tapa kalian. Kami mohon pamit, Romo Resi. Kami pamit. Duh Dewa, mungkin engkau telah murka kepadaku karena aku telah menjatuhkan kutuk palsu kepada istriku Indrani. Tapi kenapa kau timpakan murkamu kepada anak-anakku? Ampuni mereka, Dewa. Jagat Dewa Batara. Berhenti! Ini berita penting. Biarkan dia masuk. Ketiwasan Gusti Prabu. Ceritakan. Apa yang terjadi? Berita buruk telah menimpa Patigomuka. Apa Dinda Rahwana tetap membangkang? Sang Prabu Rahwana sangat murka ketika Patigomuka menyampaikan pesan Gusti Prabu. Ada urusan apa Kanda Danaraja mencampuri kadipatenku? Segala tindakanku adalah urusanku. Gusti Adipati, Prabu Danaraja hanya menghendaki kedamaian dan persaudaraan antar negeri. Gusti Prabu menghimbau Gusti Adipati untuk segera menghentikan tindakan yang meresahkan negeri-negeri tetangga. Banyak raja-raja negeri kecil yang mengadukan nasibnya kepada Gusti Prabu Danaraja. Kurang ngecer kau Danaraja. Kalau kau bukan anak bapakku Begawan Wisrawa, negerimu pun akan kumusnahkan. Kanda Adipati, jangan terlalu Diami Bisana. Aku sedang murka. Keluar kamu Gomuka. Jangan injak lagi istanaku. Hamba seorang utusan Adipati. Seorang utusan memanggul kehormatan negerinya. Penghinaan Adipati kepada hamba adalah penghinaan pada negeri Lokapala yang berdaulat.
Kanda Adipati, kendalikan amarahmu. Kendalikan amarahmu. Patih Gomuka hanya menyampaikan pesan. Minggir kau Wibisana. Jangan sampai kau terbakar oleh amarahku. Paman Patih, maafkan kelakuan Kanda Adipati. Cepat pergi, Paman, dan sampaikan maaf kami kepada Kanda Prabu Danaraja. Mari, Patih, silakan. Akan kuhancurkan seluruh negeri Lokapala. Dan kepala Danaraja akan kubenamkan ke dalam bumi negerinya sendiri. Sudah, tidak usah Gusti. Sebelum Gusti Adipati bertindak, hamba siap menjadi tumbal kehormatan negeri hamba. Kampret! Di mataku kau lebih rendah dari seekor lalat Gomuka. Kumbakarna, bangun. Hentikan kemarahan kakangmu. Dia mau membunuh Patih Gomuka, utusan kakandamu Prabu Danaraja. Ayo Kumbakarna, hanya kamu yang bisa menenteramkan kemarahan Adipati. Tidak ada gunanya menasihati orang yang diamuk amarah. Siapapun yang berani menentang Rahwana akan kuhancurkan. Rahwana adikku, kenapa pikiranmu seperti itu? Ampun Gusti Prabu. Apakah tidak sebaiknya kita siapkan pasukan tempur untuk menyerang kadipaten itu? Tidak. Aku tidak mau menumpahkan setetes pun darah rakyatku. Yang kita hadapi Raja Angkara Murka yang akan merasa menang perang kalau sudah membantai sebanyak mungkin nyawa manusia. Mereka tega membunuh rakyat yang berkelahi pun tidak mampu. Karena yang mereka inginkan bukan hanya kemenangan, melainkan pelampiasan nafsu membunuhnya. Aku sendiri yang akan menghadapi Rahwana. Romo Begawan, maafkan hamba. Rupanya sumpah hamba akan menjadi kenyataan. Padahal hamba telah lama menyesalinya.